Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, saya Faizal Rezies, SPD MPD, dosen program studi Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat dengan PDDUKTPT, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kewirausahaan dan Bimbingan Karir dengan bobot 2 SKS. Dalam penyelenggaraan pembelajaran, saya mengacu pada rencana pembelajaran semester RPS yang telah disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan program studi dengan berpedoman kepada kurikulum OBE atau Outcome Based Education. Untuk deskripsi singkat dari mata kuliah ini, pada hakikatnya entrepreneurship bukan hanya bakat yang dibawa sejak lahir dan dapat dipraktikkan begitu saja di lapangan usaha. Entrepreneurship selain dapat dipelajari, juga harus dapat diinternalisasi secara luas melalui proses pendidikan. Individu yang memiliki jiwa entrepreneur adalah individu yang mengenal potensi dirinya dengan baik, belajar mengembangkan potensi untuk melihat dan mengkreasikan peluang dalam mewujudkan cita-citanya. Ruang lingkup konsep entrepreneurship yang akan dibahas dan didiskusikan dalam mata kuliah ini berorientasi pada dua aspek utama, yaitu orientasi nilai, value oriented, dan orientasi tujuan atau goal oriented. Kemudian, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang harus didapatkan, yang harus dicapai oleh mahasiswa adalah yang pertama, menunjukkan sikap kreatif, inovatif, dan berani mengambil risiko dalam berwirausaha. Yang kedua, mampu mengembangkan ide wirausaha secara kolaboratif dengan sikap tanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan. Yang ketiga, mampu memahami konsep kewirausahaan dan pengembangan karir di bidang teknologi informasi dan pendidikan. Yang keempat, mampu merancang ide bisnis atau perencanaan karir secara sistematis. Kemudian untuk bahan kajian yang akan dipelajari selama 16 kali pertemuan pada perkuliahan Kewirausahaan dan Bimbingan Karir ini adalah yang pertama, konsep dasar kewirausahaan. Yang kedua, ide-ide kreatif untuk menciptakan peluang usaha baru. Yang ketiga, mengembangkan ide wirausaha yang realistis dan bertanggung jawab. Yang keempat, keberanian mengambil risiko. Yang kelima, mengembangkan inovasi produk atau layanan. Yang keenam, berkolaborasi dalam tim untuk merumuskan ide wirausaha. Yang ketujuh, mengembangkan pengalaman berwirausaha. Yang kedelapan, prinsip keberlanjutan atau sustainability. Yang kesembilan, membedakan peluang karir. Yang kesepuluh, strategi pengembangan karir. Dan yang terakhir, pengembangan ide wirausaha secara komunikatif dan profesional. Untuk sistem penilaian, penentuan nilai akhir yang pertama dari tugas-tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Yang kedua, kuis, kehadiran dan partisipasi yang diberi bobot sebanyak 40%. Yang kedua, hasil ujian tengah semester diberi bobot 30%, dan yang terakhir, hasil ujian akhir semester diberi bobot 30%. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, saya menggunakan metode DAA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi secara efektif, jelas, dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Yang kedua, interaction merupakan proses interaksi antara dosen dan mahasiswa di kelas yang membangun keaktifan untuk berdiskusi dan tanya jawab agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal. Yang ketiga, assessment. Assessment merupakan evaluasi untuk mengukur sejauh mana mahasiswa memahami materi, baik itu melalui tugas yang diberikan, kuis yang dilaksanakan, ujian, baik itu ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dan proyek akhir berupa project based learning. Secara umum, mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan,
dan sikap kewirausahaan serta kemampuan merencanakan karir secara profesional. Salah satu capaian pembelajaran penting dalam mata kuliah ini adalah kemampuan mahasiswa menyusun bisnis plan yang layak dan realistis. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya menggunakan kombinasi metode pembelajaran. Yang pertama, ceramah interaktif, yang kedua, diskusi, yang ketiga, project based learning sebagai output di akhir perkuliahan. Metode ini dipilih untuk mendorong pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau yang disebut dengan student centered learning. Demikian pengantar dari saya. Berikut cuplikan proses pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat berikan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya Anda semua? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan? Sudah. Sebelum perkuliahan kita lanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang muslim, silakan bacakan Al-Quran Al-Fatihah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke Nanda, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ambil absen terlebih dahulu. Pertama, Rizky Ramadan, ya. Agil Surya Norama, Dayu Ababil, tidak hadir. Oke Nanda, kita pada hari ini akan bahas tentang business plan, di mana business plan ini merupakan goal dari tujuan akhir perkuliahan kita. Bapak mengharapkan dengan perkuliahan kita hari ini, Ananda itu bisa merancang sebuah bisnis, merancang sebuah usaha yang akan dilakukan baik sekarang, dimulai dari sekarang, atau setelah nantinya Ananda diwisuda. Business plan, CPMK-nya, mahasiswa mampu merancang ide bisnis atau perencanaan karir secara sistematis. CPMK ini merupakan capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk sub CPMK-nya, mahasiswa mampu menyajikan hasil pengembangan ide wirausaha secara komunikatif dan profesional kepada pemangku kepentingan, dalam hal ini bentuk proposal kewirausahaan yang akan dikumpulkan di akhir perkuliahan kita, di akhir semester nantinya. Untuk konten dari materi dari business plan ini, yang pertama pengertian dari business plan itu konsep dasarnya seperti apa, dan selanjutnya penyusunan business plan. Nanti akan Bapak akan berikan kerangka-kerangka seperti apa yang akan Ananda kembangkan nantinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk mendukung business plan ini, kita sebelumnya sudah belajar tentang materi-materi dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan 13. Ada beberapa yang sangat mendukung sekali dalam pengembangan business plan ini. Yang pertama, materi konsep dasar kewirausahaan. Masih ada yang ingat tentang apa itu pengertian dari kewirausahaan? Oke, Husnul Fadilah, silakan. Konsep dasar kewirausahaan itu adalah kemampuan menciptakan dan mengembangkan usaha dengan memanfaatkan peluang, kreativitas, inovasi, serta keberanian mengambil risiko. Oke, terima kasih. Sangat bagus sekali. Ada yang mau menambahkan? Tidak? Konsep dasar dari kewirausahaan. Yang kedua, karakteristik wirausaha. Karakter seorang wirausaha yang kita bahas pada minggu keempat ya. Pada minggu keempat yang lalu, masih ada yang ingat? Oke, silakan. Karakteristik wirausaha itu adalah suatu sifat, sikap, dan kemampuan yang mungkin dimiliki oleh seseorang pengusaha. Itu ada beberapa karakteristik utamanya. Ya. Yang pertama itu percaya diri. Oke. Yang kedua berani mengambil risiko. Bagus. Yang ketiga itu kreatif dan inovatif. Yang keempat itu bertanggung jawab. Ya. Yang terakhir itu disiplin. Oke, bagus sekali. Dan itu
karakter dari seorang wirausaha. Dan alhamdulillahnya Ananda masih ingat. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke business plan. Siapa ya kira-kira yang bisa menjelaskan tentang business plan ini? Oke, silakan Rahma. Business plan yaitu dokumen yang berisi gambaran untuk usaha yang akan dijalankan, Pak. Seperti bentuk produk yang akan dijual, target pelanggan, cara pemasaran, dan keuntungan yang akan didapat. Oke. Plan itu apa? Perencanaan ya. Perencanaan. Jadi apapun yang akan kita lakukan sebenarnya harus punya rencana. Bahkan kita dari rumah saja ke sini ada rencana. Ananda kuliah sekarang ada rencana, ada tujuannya setelah Ananda wisuda. Oke, kita lanjutkan. Business plan atau rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan secara rinci mengenai suatu usaha yang akan dijalankan, yang meliputi tujuan dari usaha, strategi pemasaran, rencana operasional, struktur organisasi, serta proyeksi keuangan untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Jadi yang disampaikan oleh Rahma tadi benar sekali. Isinya dari business plan itu, tujuan dari usaha kita itu apa, strategi pemasarannya seperti apa, rencana operasionalnya, cara membuatnya, cara pengelolaannya, manajemen usaha kita itu seperti apa, termasuk struktur dari usaha kita itu seperti apa, mulai dari pimpinannya siapa, pejabat operasionalnya siapa, administrasinya siapa, misalnya itu ada di semuanya di business plan kita. Proyeksi keuangan modalnya berapa, dari siapa saja, dari mana saja kita mendapatkan modal itu, bisa dari diri kita sendiri, modal-modal pribadi, atau kita kolaborasi dengan pihak ketiga, seperti yang kita bahas pada minggu-minggu yang lalu. Ada dalam business plan kita itu, proyeksi keuangan, modal, penjualan. Penjualan itu produk kita itu apa, harganya berapa, kita proyeksikan kira-kira dalam sebulan itu terjualnya berapa misalnya. Dan tentunya kita akan menghitung setelah ada modal, setelah ada penjualan, tentunya ada laba. Apakah laba atau rugi? Jika seandainya berlaba, berarti bisnis kita sukses. Jika seandainya rugi, apa yang harus kita lakukan? Evaluasi. Kita harus evaluasi apa kira-kira yang menyebabkan bisnis kita itu rugi. Oke. Kita lanjutkan. Tujuan pembuatan business plan. Yang pertama, menentukan arah dan tujuan dari bisnis. Business plan membantu pemilik usaha menetapkan visi, misi, dan target yang ingin dicapai dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pertama, menentukan arah dan tujuan dari bisnis. Yang kedua, mengurangi risiko kegagalan. Melalui analisis pasar, pesaing, dan kondisi usaha, berbagai risiko dapat diidentifikasi sejak awal. Nah, ketika kita sudah merencanakan secara matang, secara baik di awal, dengan adanya business plan ini kita akan mengurangi risiko dari kegagalan itu sendiri, karena kita sudah menganalisis pasar kita siapa, pesaing kita bagaimana, dan kondisi usaha kita baik atau stagnan atau berkembang dari hari ke hari. Itu yang kedua, mengurangi risiko kegagalan. Yang ketiga, menjadi pedoman operasional. Business plan memberikan panduan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menjalankan bisnis, menjadi pedoman ketika kita menjalankan usaha yang telah kita mulai tadi. Itu tujuan yang ketiga. Yang keempat, untuk menarik investor dan sumber pendanaan. Investor atau lembaga keuangan biasanya meminta business plan sebelum memberikan modal atau pinjaman. Jadi ketika kita akan menggait pihak ketiga gitu ya untuk menjadi pemodal kita, tentunya mereka melihat visi misi bisnis kita seperti apa, perencanaan bisnis kita seperti apa, keuangannya seperti apa,
manajemennya seperti apa, struktur organisasinya seperti apa, dan terakhir mereka akan melihat kita evaluasinya seperti apa. Sudah ada di dalam itu, dalam bisnis plan kita itu. Nah, jika seandainya semuanya terinci dengan baik, bisa dipahami dengan baik, tentunya investor akan mau untuk bergabung sama kita. Karena sangat mustahil sekali jika seandainya mereka tidak memahami bisnis yang kita kembangkan, lalu kemudian kita minta uang dari mereka gitu kan. Mustahil sekali mereka akan memberikan. Tujuan yang kelima, untuk membantu pengambilan keputusan. Business plan menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan bisnis secara tepat. Keenam, mengukur kinerja bisnis. Business plan dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengetahui apakah target usaha telah tercapai. Target usaha yang telah tercapai ini tentunya seperti yang kita sampaikan tadi, tergantung kepada laba dan rugi itu. Jika seandainya rugi, tentunya kita harus evaluasi lagi. Jika seandainya punya labanya kecil, sedang atau besar, sesuai nggak dengan keinginan kita, tujuan kita di awal mengembangkan usaha itu. Oke, ada yang mau tanyakan sampai di sini tentang tujuan pembuatan bisnis plan? Bisa dipahami? Oke. Kita lanjutkan. Manfaat dari bisnis plan. Yang pertama, memberikan gambaran menyeluruh tentang bisnis. Bisnis plan membantu pemilik usaha memahami seluruh aspek bisnis yang akan dijalankan. Manfaatnya, pengusaha lebih siap menghadapi tantangan dan peluang usaha. Yang kedua, membantu mengidentifikasi peluang pasar. Melalui analisis pasar, pengusaha dapat mengetahui kebutuhan konsumen dan peluang yang dapat dimanfaatkan. Manfaatnya, produk atau jasa yang ditawarkan menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Itu manfaat yang kedua. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha. Bisnis plan membantu mengatur penggunaan sumber daya secara efektif. Manfaatnya, pengeluaran dapat dikendalikan dan keuntungan dapat dimaksimalkan. Manfaat selanjutnya yang keempat, mempermudah pengajuan modal. Bisnis plan sebaiknya dapat meningkatkan kepercayaan investor, bank maupun lembaga pembiayaan. Manfaatnya, kesempatan memperoleh modal usaha menjadi lebih besar. Selanjutnya, menjadi alat komunikasi bisnis. Bisnis plan dapat digunakan untuk menjelaskan konsep bisnis kepada investor, mitra, maupun karyawan. Manfaatnya, semua pihak memahami tujuan dan strategi bisnis yang akan dijalankan. Keenam, membantu pengembangan bisnis. Bisnis plan tidak hanya digunakan saat memulai usaha, tetapi juga saat melakukan ekspansi atau pengembangan usaha. Manfaatnya, bisnis dapat tumbuh secara terencana dan berkelanjutan. Dan terakhir, untuk meningkatkan kepercayaan diri wirausaha. Perencanaan yang matang membuat pemilik usaha lebih yakin dalam menjalankan bisnisnya. Manfaatnya, pengusaha lebih siap menghadapi persaingan dan perubahan pasar. Dengan adanya bisnis plan ini, tentunya kita punya pemahaman yang lebih dalam tentang bisnis yang kita kembangkan. Kita memahami seluk-beluk bisnis kita seperti apa, kelebihannya seperti apa, kekurangannya seperti apa, dan itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita sebagai seorang wirausahawan. Itu untuk manfaat bisnis plan, ada 7 macam. Ada yang mau tanyakan sebelum kita lanjutkan? Bisa dipahami? Oke. Dan sekarang kita akan melakukan penyusunan dari bisnis plan itu sendiri. Dan ini merupakan tugas akhir kita ya, PJBL kita. Dan ini yang akan kita kembangkan. Dan ini yang akan kita buat, yang akan menjadi proyek akhir Ananda. Oke. Dan ini merupakan kerangka dari proposal kewirausahaan kita yang akan menjadi proyek akhir kita. Dan Bapak mengharapkan Ananda bikin ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah panduan bagi Ananda jika seandainya nanti setelah lulus. Ini merupakan halaman awal, tentunya ada judulnya ya, halaman judul apa yang akan kita kembangkan, baik itu
eh, jasa, barang atau jasa. Halaman judulnya ini di cover ya, halaman judul. Terus proposal kewirausahaan, judul usaha. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dan pengembangan karir, disusun oleh. Dan kemudian halaman selanjutnya ada kata pengantar. Ini kita lanjutkan ke struktur isi. Ini daftar isi. Selanjutnya bab 1 pendahuluan. Pertama, latar belakang. Dalam latar belakang ini, anak-anak menjelaskan alasan memilih usaha, peluang pasarnya seperti apa, dan permasalahan yang ingin diselesaikan melalui usaha tersebut. Jadi yang kedua, rumusan masalah. Untuk isi dari rumusan masalah ini, bagaimana peluang usaha yang akan kita jalankan. Yang kedua, bagaimana strategi pemasaran yang digunakan. Yang ketiga, bagaimana prospek pengembangan usaha kita di rumusan masalah. Poin C-nya selanjutnya, tujuan usaha. Yang pertama tentunya menghasilkan keuntungan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan. Nah, ini tujuan dari usaha kita. Juga bisa dikembangkan lagi ini Anda. Ini Bapak berikan sebagai panduan bagi Anda semua dan kembangkan lagi. Selanjutnya manfaat usaha. Poin D, manfaat usaha bagi pemilik. Mungkin mendapat keuntungan, mengembangkan jiwa kewirausahaan. Bagi konsumen, memenuhi kebutuhan masyarakat. Bagi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan. Bab 2, gambaran umum usaha. Yang ada pada bab 2 ini, yang pertama, nama dan jenis usaha. Nama usahanya apa, jenis usahanya apa, kembangkan lagi. Yang kedua, yang poin B-nya pada bab 2 ini, visi dan misi. Visinya apa, misinya apa, itu dijelaskan. Yang ketiga, struktur perusahaan dan job description. Poin D-nya pada bab 2 ini, produk atau jasa yang ditawarkan. Pada poin E, keunggulan produk. Jelaskan nilai tambah dibandingkan pesaing misalnya. Untuk bab 3, analisis pasar dan pemasaran. Poin A-nya, target pasar. Mungkin isinya ada usia, jenis kelamin, pekerjaan, lokasi. Poin B pada bab 3 ini ada analisis SWOT. Kekuatannya seperti apa dari usaha atau jasa yang akan kita jual, strength-nya seperti apa, weakness-nya atau kelemahannya apa, opportunities-nya, peluang dari usaha yang kita kembangkan seperti apa, threat-nya seperti apa atau ancaman. Pada poin C-nya, strategi pemasaran. Di sini ada 4P. Pertama, strategi dari pemasaran produk kita seperti apa, harga, price seperti apa. Ini place ini apa? Tempatnya. Ini promosinya seperti apa. Bab 4, rencana operasional. Rencana operasional ini berisi poin A-nya, lokasi usaha, dijelaskan, peralatan dan bahan. Poin C-nya, prosedur produksi, jelaskan tahapan pembuatan produk atau pelaksanaan jasa. Bab 5, rencana keuangan. Kebutuhan modal awalnya berapa, jelaskan uraiannya, apa saja yang dibutuhkan, biayanya berapa. Dan poin B, biaya operasional bulanan, juga diuraikan apa saja yang dibutuhkan. Poin C, estimasi pendapatan. Pendapatan per bulannya berapa, estimasi laba, dikurang pendapatan, biaya operasional. Dan yang ke-6, penutup, kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan ini, jelaskan kelayakan dan prospek usaha yang akan dijalankan. Pada untuk sarannya berisi rekomendasi pengembangan usaha di masa yang akan datang. Untuk lampirannya yang akan dilampirkan pada proposal wirausaha ini adalah yang pertama foto produk, yang kedua desain logo,
Yang ketiga, brosur untuk promosi. Yang keempat, dokumentasi pendukung. Ada yang mau tanyakan sampai sejauh ini? Ya, Sally? Yang lampiran nomor 4 itu dokumentasi pendukung. Dokumentasi pendukung ini berupa foto, misalnya foto kita wawancara. Tugas individu kita kumpulkan saat ujian akhir semester. Oke, Nanda, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tetap semangat. Semoga menjadi pengusaha yang sukses ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Papa akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih atas segala perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.